see what I see? Halo semuanya, perkenalkan nama gua Aldo. Gua di sini akan mencoba untuk bercerita mengenai pengalaman horor yang gua alami itu di tahun sekitaran 2015-an, di mana pada saat itu gua masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri di daerah Depok. Ya. Jadi ceritanya itu berawal ketika gua bersama teman-teman kampus gua dan juga bersama pacar gua. Ketika itu kita berlima berencana untuk datang ke salah satu event yang terbesar dan juga terkenal di kampus kita. Eventnya itu sendiri adalah event konser musik yang bertemakan musik jazz. Singkat cerita, gue janjian sama teman-teman gue itu di jam 5 sore. Jadi rencananya itu nanti gue akan menjemput mereka itu di stasiun kampus. Jadi gue nanti akan naik kendaraan sendiri. Ternyata pada hari H, gue itu ngaret. Gue baru sampai di daerah Depok aja itu di jam 6 kurang lah seinget gue. Pokoknya sudah mulai azan maghrib memang. Sesampainya di Depok, gue pergi menjemput pacar gue terlebih dahulu karena memang kebetulan pacar gue ini tinggalnya di asrama kampus yang mana ya dekat dengan area kampus dan juga sejalan juga sih. Ya setelah jemput barulah pergi menuju ke arah stasiun kampus atau dalam kampus. Ya. Sesampainya di stasiun kampus, akhirnya kita ketemu sama teman-teman dan sempat kita tuh ya ngobrol sebentar, ya mungkin 5-10 menitan lah kira-kira. Barulah kita bergegas untuk mencari parkir yang terdekat dari tempat event tersebut. Dan ternyata pada saat kita coba cari, itu parkiran sudah full semua. Bahkan di pinggir-pinggir jalan pun, samping kiri atau samping sebelah kanan, mobil itu sudah berjejer parkir. Dan akhirnya kita coba putar otak dan ya kita mendapatkan satu ide di mana ide ini tuh ya cukup oke lah. Di mana nantinya kita akan parkir itu di belakang dari tempat event itu sendiri. Nah mungkin gue perlu jelasin. Jadi tempat event itu berada di lokasi Fakultas Ekonomi. Nah di belakang dari Fakultas Ekonomi kita tarik diagonal, mungkin sekiranya tuh 1 kilometeran jaraknya, itu akan ada stasiun stadium kampus, stadion. Ya. Nah, dan di stadion tersebut ada jalan yang melingkari stadion tersebut. Jadi ya nantinya kita akan parkir di jalan, kita sebut saja tuh namanya jalan alternatif ya, karena itu bukan jalan utama yang melingkari stadion tersebut. Dan nantinya kita akan jalan kaki ke arah belakang dari Fakultas Ekonomi dan akhirnya baru sampailah ke tempat event itu sendiri. Sebelumnya ada 2 teman gue diantaranya, sebut saja namanya Melati dan juga Mawar. Mereka berdua tuh tidak setuju. Tapi setelah coba kita diskusikan, akhirnya ya mau nggak mau tetap kita jalankan. Sesampainya di dekat dengan stadion itu, seingatku udah jam 6:30 kayaknya sih. Ya sampai di stadion, si Mawar teman gue satu lagi itu dia mengatakan bahwa dia tuh ya mending gak usah parkir di sini karena ada perasaan dia tuh yang merasa nggak enak lah gitu. Ya, tapi karena memang posisinya sudah dekat ya kan, yaudah kita tetap menjalankannya. Kita masuk, memang kondisinya itu gelap gulita dan tidak ada orang satupun yang berada di posisi luar. Cuman memang sudah ada beberapa kendaraan tuh yang terparkir sebelumnya. Akhirnya gue coba cari parkir yang terbaik yang ya setidaknya tuh paling pojok dan paling dekat dengan belakangnya dari tempat event itu. Dan kita ketemulah ada satu mobil. Jadi kita parkir di belakangnya persis. Akhirnya gue coba parkir dan situ akhirnya ya kita mulai siap-siap untuk ya keluar lah. Ya sebelum itu gue sempat ngeliat ke posisi belakang ya, maksudnya posisi penumpang, bagian penumpang seat belakang. Si Mawar itu posisinya memang di sebelah kanan dan Melati itu posisinya di tengah dan satu teman gue lainnya cowok itu di sebelah kiri. Gue sempat lihat si Mawar itu dia posisinya itu lagi nyender ke depan atau ke bangku gue lah, kayak ya katakan tuh kayak bentuknya tuh kayak main petak umpet gitu. Jadi kepala dan tangannya tuh nyender ke depan.
Gue nggak sempet nanya karena kita kan lagi fokus untuk siap-siap lah. Nah, si melati yang posisinya duduk di tengah, dia tuh izin kepada gue untuk menggunakan kaca spion dalam. Ya karena gue nggak menggunakan, ya udah gue nggak masalah. Kebetulan dia tuh nggak sedang membawa kaca dia yang biasa dia bawa gitu. Ya udah akhirnya dia mencoba untuk menggeser-geserkan. Jadi kan dia bangun dari tempat duduknya, dia coba menggeserkan. Tiba-tiba ada kejadian yang ya katakanlah yang membuat kaget lah. Karena tiba-tiba si melati itu teriak histeris. Dia mengucapkan astagfirullahaladzim dengan begitu keras. Soalnya kita yang berada di mobil itu kaget gitu kan. Kita langsung lihat si melati itu. Aduh kenapa ada apa gitu kan. Kita sempat nanya lah. Tapi melati tidak menjawab dan dia tuh kayak raut wajahnya tuh ketakutan sampai dia menutup wajahnya dia dengan tangannya dia. Dia langsung mengatakan kepada gue untuk segera pergi keluar dari jalan alternatif ini dulu. Ya dia bilang, udah deh, mending kita keluar dulu ya. Gitu. Ya karena gue juga orangnya ikut panik kan, ya udah akhirnya gue, yaudah deh kita keluar dulu gitu kan. Ya, karena kita parkirnya tuh berada di belakang dari satu mobil persis itu, jadi kan otomatis gue harus menggunakan kaca spion dalam kan. Dan saat gue menggunakan kaca spion dalam, gue sempat melihat posisi si Mawar ya, tempat duduk Mawar itu ada sesosok wanita yang menurut gue tuh mirip sama Mawar, tapi dia duduknya tegak. Dan gue nggak ngelihat mukanya, tapi yang gue lihat itu rambutnya memang lusuh, kayak berantakan lah. Gue hanya ngeliat sepintas, ya karena gue memang lagi fokus untuk segera pergi keluar dari jalan alternatif tersebut. Yaudah akhirnya gue setelah mundur langsung maju, langsung keluar dari jalan alternatif tersebut. Selang beberapa meter jarak, akhirnya kita ya mulai normal lagi. Akhirnya gue coba nanya tuh ke si melati kan, emang tadi kenapa sih melati, ada masalah apa gitu? Kok lu tiba-tiba teriak? Melati akhirnya buka suara. Oh ya, si Mawar itu juga sudah mulai kembali normal. Jadi dia mulai ya biasalah duduknya udah mulai tegak biasa gitu. Si melati bercerita. Jadi pada saat dia menggunakan kaca spion dalam, dia tahu di sebelah kanan dia kan si Mawar. Mawar itu kan memang posisinya lagi ya nyender ke depan lah, seperti yang gue bilang tadi. Pada saat dia menggunakan kaca spion dalam, dia kaget. Awalnya dia kayak aneh gitu kan. Loh kok si Mawar dia duduknya tegak gitu di samping persis dia gitu kan. Padahal tadi kayaknya dia ini deh lagi nyender ke depan gitu kan. Pada saat dia melihat ke arah muka, rambut dia memang lusuh banget gitu kan. Padahal kenyataannya itu harusnya enggak. Pada saat dia melihat wajahnya si Mawar, ya kita sebenarnya tuh yang menyerupai Mawar lah. Dia itu sempat eye contact gitu kan. Dan dia melihat matanya dia melotot dengan warnanya tuh merah. Dan itu besar banget matanya dia. Bukan mata seperti orang pada umumnya lah. Makanya itu dia langsung kaget dan dia teriak. Ya ketika gue mendengar cerita itu sih gue sempat merinding. Dan gue juga takut juga akhirnya. Tapi karena memang kondisinya tuh sudah mulai membaik ya. Akhirnya ya gue sempat nanya, yaudah kalau gitu ini gimana, mau tetap lanjut atau kita balik lagi, kita pulang gitu. Ya kita semua akhirnya sepakat untuk tetap melanjutkan karena memang rumah dari teman-teman gue juga ya jauh-jauh gitu, ada yang dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, jadi ya cukup jauh lah. Akhirnya kita tetap jalan, ya kita akhirnya gue langsung coba cari parkir yang seenggaknya tuh ada parkir yang paling terdekat lah sesuai. Akhirnya gue ketemu di dalam masjid. Jadi masjid itu kan ada parkiran. Gue parkir di situ. Ya memang jaraknya sekitar 1 kilometer lebih lah, 1,5 mungkin dari tempat event itu sendiri. Ya udah gue nggak terlalu mempermasalahkan. Gue jalan kaki, kita semua jalan kaki. Akhirnya menuju ke tempat event dan selama
di tempat event itu tidak terjadi apapun masalah. Tapi yang menjadi kejadian kedua itu ketika kita pulang. Jadi kan pas sudah jam 11 ya, jam 11 itu kita memilih untuk pulang. Ketiga teman gue lainnya tadi, akhirnya mereka bertiga tuh berpisah lah sama kita. Karena kebetulan di depannya masjid itu ada stasiunnya tuh beda lagi. Jadi di kampus gue tuh ada 2 stasiun berbeda gitu. Satunya lagi tuh namanya stasiun Pocin lah namanya. Ya udah akhirnya kita say goodbye. Mereka bertiga langsung jalan kaki ke stasiun itu. Dan jadi tinggal gue sama cewek gue aja sih yang di mobil. Dan akhirnya kita menuju ke jalan keluar. Nah kebetulan jalan keluar dari kampus gue ini kan seharusnya kalau normalnya itu ada di satu tempat yang sama, maksudnya kayak 2 arah gitu biasanya. Jadi masuk sama keluar tuh satu tempat yang sama, 2 arah. Tapi karena memang kondisinya ada tempat event dan ada beberapa jalan yang ditutup, akhirnya tempat keluarnya itu berbeda. Nah tempat keluarnya ini memang tidak biasa digunakan karena biasanya itu di portal. Dan tempat keluarnya itu berada di, kita nanti akan melewati jalan namanya itu Jalan Cinta. Yang mana Jalan Cinta itu, gue nggak tahu alasannya kenapa sebutannya Jalan Cinta ya. Cuman Jalan Cinta itu memang terkenal dengan tempat yang horor lah. Karena di jalan tersebut itu kiri kanan tuh pohon. Apalagi di sebelah kanannya itu benar-benar bukan pohon aja, tapi itu benar-benar hutan. Jadi di kampus gue nih ada hutan kecil yang benar-benar hutan dengan pohonnya tuh yang memang pohon yang udah beratus-ratus tahun, jadi besar-besar semua. Jadi nanti kita akan melewati jalan tersebut selama jaraknya tuh mungkin 700 sampai 1 km lah. Itu lurus doang. Karena itu lurus doang, mungkin ada banyak polisi tidur lah dengan jarak beberapa meter. Ya. Sebelum gue masuk situ, karena gue teringat oke, kita nanti akan masuk ke Jalan Cinta. Ya gue sempat ngobrol sama pacar gue bilang gini. Jadi kayak gue memang orangnya skeptis ya. Gue nggak awalnya tuh gue nggak begitu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya gue bilang jujur aja ke pacar gue, paling si Melati atau si Mawar tuh paling cuman ini aja deh, acting aja gitu. Karena mereka takut aja, karena mereka nggak mau aja parkir di sana. Jadi gue masih ada pikiran ke arah sana gitu. Pacar gue yang mengatakan, ngapain sih kamu ngomongin itu lagi, ngapain di flashback gitu kan, karena kan ini kita mau masuk ke Jalan Cinta gitu. Ya karena gue vibes-nya tuh maksudnya sudah normal ya, udah kembali happy. Jadi ya gue makanya mungkin waktu itu gue kayak mengatakan itu tuh nggak begitu mempermasalahkan gitu. Ya akhirnya kita masuk ke Jalan Cinta. Nah di pertengahan gue sempat ngoceh lagi nih. Gue sampai bilang kayak gini ke pacar gue, mana sih setan, coba deh lihat deh sebelah kanan sebelah kiri nih, gue liatin. Gue jadi kayak ngeliatin ke kanan ke kiri, kayak nyariin gitu kan, nantangin lah sebutannya. Tiba-tiba ketika gue melewati satu polisi tidur, mobil gua itu langsung mati. Bukan mati, maksud gua gini, kalau misalkan mungkin mogok ya, mesinnya kan kalau mogok itu mesinnya doang yang mati kan. Tapi kalau untuk kayak lampu atau mungkin speedometer atau AC atau mungkin multimedia, semuanya itu pasti nyala kan. Karena ya cuman mogoknya ya cuma karena mesinnya aja. Tapi pada saat itu, setelah gue melewati satu polisi tidur, tiba-tiba tuh kendaraan gue secara keseluruhan tuh mati. Bahkan ya kayak cahaya di depan, maksudnya cahaya mobil, lampu mobil itu langsung redup, mati juga. Gue kaget sekaget-kagetnya pada saat itu. Di saat itu gue benar-benar merindingnya sangat dahsyat sih. Gue kaget, dan yang lebih menyeramkannya lagi, jadi itu memang cepat banget sih. Ada mungkin 10 detikan lah, 10-15 detik. Jadi setelah itu baru akhirnya nyala lagi. Dan gue jadi gini, mobil gue itu antena dari radionya itu tuh mati. Jadi makanya itu gue kalau misalkan setiap
gue menyalakan multimedia, gue pasti nyalain tuh ya musik dari HP gue menggunakan Bluetooth gitu. Jadi pada saat itu setelah nyala kembali, multimedianya tuh berubah menjadi radio. Dan di saat itu gue kaget karena kan antenanya copot nih atau putus nih kan, rusak kan. Radionya memang kresek-kresek kan suaranya keluarnya. Tapi ada suara itu kayak gamelan. Itu gue inget banget. Suara gamelannya gue inget banget, dan ada suara tuh kayak orang lagi nyinden. Wah, di situ gue langsung anjir, gue bener-bener langsung sejadi-jadinya lah. Gue coba matiin, mungkin gue nggak tahu ya. Apakah gue matiin nggak bisa-bisa, atau mungkin karena gue terlalu saking paniknya, jadi gue jadi lupa untuk cara mematikan gitu. Di saat itu juga gue langsung fokus ke jalan, dan gue langsung kayak ngebut lah. Gue udah bodo amat dengan beberapa polisi tidur, gue langsung hajar aja. Yang penting gue harus segera keluar dari tempat itu. Dan gue nggak berani sama sekali ngelihat sebelah kiri atau sebelah kanan, karena gue pada saat itu gue benar-benar yakin kondisinya tuh pasti akan ada sesuatu kalau gue lihat kanan atau lihat sebelah kiri. Gue ngebut, akhirnya setelah dari Jalan Cinta itu ada asrama kampus dari cewek gue. Yaudah, akhirnya kita di situ udah mulai lega dan mulai berhenti. Dan memang kenapa gue berhenti karena di situ banyak orang lah, masih rame gitu, ada satpam juga. Gue nggak berani ngomong apa-apa. Cuman awalnya pas gue mau pulang tuh sebenarnya gue niatnya mau makan dulu keluar gitu, baru akhirnya gue anterin pulang gitu cewek gue. Tapi karena ada kejadian itu lagi untuk kedua kalinya, gue langsung nyuruh untuk cewek gue, yaudah mending kita pulang aja, kita selesai. Ya, mungkin itu aja sih cerita dari gue. Dan ya pokoknya pas udah pulang sih udah nggak ada masalah lagi sih. Gue baca doa lah, baca ayat kursi lah pokoknya. Yaudah, mungkin itu aja sih ceritanya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com